Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 8 Madrasah Sanawiyah? Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya di pelajaran fikih, di pelajaran selanjutnya, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, kemudian ada yang disebut dengan mustahik, kemudian juga ada yang disebut dengan muzaki, dan pembagian-pembagiannya, apa itu mustahik dan selanjutnya. Pada pertemuan ini tentunya saya ingatkan kepada kalian semua, mari senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sebagai hamba kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita meminta, bergantung, apalagi kita tentunya pada saat ini kita masih dalam suasana banyak wabah. Mohonlah perlindungan kepada Allah, dan tentunya jangan sampai kita tinggalkan sholat kita, karena tentunya sebagai pelajar kita bukan hanya belajar tapi juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna dunia dan akhirat. Bukan hanya sekedar mengejar ijazah, tapi ilmu yang manfaat, yang berguna, mengarahkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita kali ini adalah tentang puasa wajib dan sunnah. Zakat adalah rukun Islam. Puasa juga bagian dari rukun Islam. Di antara rukun Islam salah satunya adalah puasa, yaitu tentunya dalam hal ini puasa Ramadan. Secara umum puasa itu ada dua bentuk. Ada puasa yang sifatnya wajib seperti puasa Ramadan atau puasa nazar. Ada puasa yang hukumnya sunnah, yang nanti di depan kita akan bahas bersama-sama. Yang jelas puasa yang wajib ini yaitu puasa Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu, asyamu, berpuasa, kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan, alal ladzina, kepada orang-orang, min qablikum, sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ini dasar ayat yang mewajibkan kita berpuasa, terutama puasa di bulan suci Ramadan. Nah, perlu kita ketahui bersama anak-anakku sekalian yang berbahagia, bahwa puasa ini menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Asal katanya soma yasumu sauman wasiyaman. Saya ulangi, kata dasar dari puasa itu dari bahasa Arab soma yasumu sauman wasiyaman, yang artinya menahan atau mencegah. Jadi puasa pada hakikatnya menurut lugat artinya menahan atau mencegah. Sedangkan puasa menurut istilah, ini harus kita camkan bersama dan harus kita ingat bersama, karena bagian dari pengetahuan kita, bahwa
menurut istilah syara, puasa itu menahan diri. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, yaitu membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari sesuai dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Jadi puasa adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan diri kita dari puasa. Waktunya kapan? Dari mulai terbit fajar. Dalam hal ini dari mulai datang waktu subuh. Sampai kapan? Sampai datangnya waktu maghrib. Nah, itu puasa menurut istilah. Nanti ada syarat dan rukun-rukunnya akan kita pelajari. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu itu sampai malam. Surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, puasa ini banyak macam-macamnya. Ini harus kita ingat dan harus kita pelajari. Apa macam-macam puasa itu? Pertama, ada yang disebut dengan puasa wajib atau puasa fardu. Puasa wajib ini adalah puasa yang wajib dikerjakan, dan kalau kita mengerjakan, kita akan mendapatkan pahala. Sedangkan apabila ditinggalkan, kita akan berdosa. Itu yang disebut dengan puasa wajib. Mana contohnya? Puasa Ramadan, kemudian puasa nazar, kemudian yang ketiga puasa kifarat. Ini contoh puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa pada bulan suci Ramadan. Puasa nazar, puasa karena kita berjanji akan sesuatu. Nah, itu wajib. Atau puasa kifarat karena kita mendapatkan hukuman atau denda, salah satunya dendanya adalah melaksanakan puasa. Nah, ini adalah termasuk kategori puasa wajib. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu adalah puasa yang apabila diamalkan atau dikerjakan, dia akan mendapatkan pahala. Dan apabila tidak dikerjakan, maka dia tidak berdosa. Contohnya mana? Puasa yang sering kita dengar, sering kita ketahui, bisa jadi kamu juga pernah melakukannya. Puasa hari Senin dan Kamis. Itu sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah. Sebab Nabi biasa puasa Senin dan Kamis. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu puasa pada hari Senin? Ini adalah hari kelahiranku. Aku senang ketika aku dilahirkan. Aku bersyukur aku melaksanakan puasa. Kenapa engkau puasa Kemis? Karena pada hari Kemis diangkat tentunya amalku. Aku ingin dalam keadaan berpuasa. Kemudian apalagi? Puasa bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Maka 6 hari di bulan Syawal juga sunnah. Atau puasa di bulan Zulhidzah, terutama hari Arafah yang muakkad, maka itu juga puasa sunnah. Atau puasa di bulan Asyura. Itu contoh-contoh sederhana puasa-puasa sunnah. Kemudian yang tiga, macam puasa yang hukumnya haram. Artinya kalau dikerjakan kita tidak boleh, malah berdosa, bukan mendapatkan pahala. Tapi kemudian apabila kita tidak melaksanakan,
maka kita tentunya tidak terkena hukuman. Mana yang puasa haram itu? Contohnya kita diharamkan puasa pada tanggal 1 Syawal di hari raya Idul Fitri, pas tanggal 1-nya, pas hari ketika itu kita lebaran, maka itu diharamkan kita puasa. Apalagi anak-anakku sekalian, contohnya puasa hari tasyrik di bulan Zulhijjah, itu haram juga berpuasa, karena itu waktu penyembelihan hewan kurban. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, yang termasuk kategori puasa yang macam-macam puasa yang hukumnya makruh. Apa puasa yang hukum makruh? Yaitu apabila dikerjakan tidak mendapatkan berdosa, apabila tinggi mendapatkan pahala. Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Mana contohnya? Puasa yang dikhususkan pada hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak puasa, Sabtu, Minggu nggak puasa, ujug-ujug tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, hari Jumat puasa. Makruh hukumnya, kecuali digandeng dengan hari lain, Kamis dengan Jumat atau Jumat dengan Sabtu. Kenapa? Karena itu adalah hari raya mingguan, hari besarnya umat Islam. Yang ketiga, yang berikutnya apa? Tadi macam-macam puasa. Ingat, ada puasa yang wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, ada puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita pelajari berikutnya syarat puasa. Puasa ada syaratnya. Tidak begitu saja. Kita berkendaraan juga syaratnya harus punya SIM. Kita mau nabun, syaratnya harus punya korek api. Kalau nggak punya korek api, nggak jadi nabun. Kita mau ngopi, harus ada air hangatnya. Kalau nggak ada air hangatnya, nggak nikmat kita. Maka puasa juga ada syaratnya. Nah, syarat ini anak-anakku sekalian dibagi kepada dua bagian. Ada syarat wajib, ada syarat sah puasa. Syarat wajib puasa adalah, pengertiannya nih, syarat yang menyebabkan seseorang harus melakukan puasa. Syarat wajib, syarat yang menyebabkan orang harus melakukan puasa. Mana yang termasuk kategori syarat wajib? 1. Islam. 2. Balik. Balik itu dia sudah dewasa, terkena taklif. Yang ketiga, berakal. Akalnya harus sehat, bukan orang gila atau bukan koslet atau setengah gila. Yang keempatnya, suci dari haid dan nifas. Nah, itu. Jadi syarat wajib puasa Islam. Orang bukan Islam tidak wajib puasa. Balik. Nah, kalau orang sudah balik, dia sudah dewasa, maka wajib puasa. Anak-anak tidak wajib puasa, tapi dia harus latihan belajar puasa. Kemudian yang ketiga, berakal. Orang gila nggak wajib puasa. Yang keempatnya, suci dari haid dan nifas. Dan kemudian mampu melaksanakan puasa. Ini ada 5 syarat wajibnya. Kalau orang tua renta tidak wajib puasa, tapi dia kewajibannya diganti dengan membayar fidyah. Kemudian yang kedua, syarat sah puasa. Apa yang dimaksud dengan syarat sah puasa? Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang agar puasa yang dilakukan menjadi sah menurut syarat. Jadi sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang yang berpuasa agar puasanya sah, itu yang disebut dengan syarat sah puasa. Apa contohnya? Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas pada waktu yang tidak dilarang untuk berpuasa. Nah, itu disebut dengan syarat sahnya puasa. Rukun puasa cuma 2. 1, niat. Yang kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Niat pada malam hari, kalau besok kita mau puasa wajib, puasa bulan suci Ramadan, nawaitu sauma godin an ada ifardi sahri Ramadana hajihi sanati lillahi ta'ala, atau nawaitu sauma syahri, saya niat puasa kulluhu lillahi ta'ala, seluruhnya selama sebulan kita melaksanakan puasa. Itu niatnya malam hari. Tapi kalau puasa sunnah bisa niatnya dadakan.
Umpama hari Senin, dari pagi sekali sampai jam 9 kita belum makan apa-apa. Jam 9 saya niat puasa. Boleh, tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Kemudian yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Udah, puasa itu kan nggak makan, nggak minum. Ya, menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Sampai kapan? Sampai datang waktu maghrib, atau kira-kira sudah terbenam matahari. Itu datangnya waktu maghrib, biasanya ditandai dengan azan maghrib. Kemudian berikutnya, hal-hal yang disunahkan ketika puasa. Apa saja yang disunahkan ketika puasa? Pertama, sunnah makan sahur. Jadi makan sahur nggak wajib. Jadi tidak ada alasan, kenapa kamu nggak puasa, nggak sahur? Sahur itu hukumnya sunnah, bahkan sunnahnya diakhirkan. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Ketiga, menyegerakan berbuka puasa pada waktu maghrib. Kalau sudah datang waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jangan ditunda. Minum. Sunnah minum yang manis-manis. Jangan datang maghrib, saya masih kuat, nanti aja jam 10 malam. Nggak boleh. Sunnah segerakan, walaupun hanya dengan seteguk air. Kemudian membaca doa berpuasa, buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau berbuka dengan makanan yang manis-manis. Nah, teh manis boleh, ya. Tapi kalau memandang wajah Pak Alpu yang manis nggak boleh, ya. Nah, yang manis-manis boleh. Kalau yang sunnah ngikutin ajaran Nabi, yaitu apa? Yang sunnah, yaitu makan korma yang manis. Boleh makan korma. Kemudian memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, pahalanya besar. Meninggalkan perkataan yang jelek dan kotor. Nggak boleh ketika puasa ngomonginnya omongan yang jelek. Ini kebiasaan kita, bilang anjing, monyet, kata-kata yang kotor, nggak boleh orang puasa. Meninggalkan perkataan yang jelek dan kotor, itu sunnah. Kemudian memperbanyak sedekah dan zikir. Yang berikutnya, banyak membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ketika berpuasa, terutama puasa Ramadan, orang banyak melakukan kegiatan-kegiatan sunnah, karena memang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian yang makruh. Apa yang makruh? Makruh bersikat gigi atau bersiwak. Nyikat gigi makruh. Kemudian berkumur-kumur yang berlebihan, apalagi sampai ditelan, batal. Berbekam atau nyuntik, suntik nggak boleh, makruh. Mencicipi makanan walaupun tidak menelan. Memakai wangi-wangian yang berlebihan, hukumnya makruh. Tidur terlalu banyak juga makruh. Tidurnya secukupnya. Hal yang membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja. Kalau lupa bagaimana Pak Alpu? Kalau lupa lain lagi. Tapi kalau sengaja, batal. Muntah dengan sengaja. Murtad, keluar dari agama Islam. Yang ketiga, itu juga batal puasa. Hilang akal karena mabuk, gila atau pingsan, batal puasa. Mengubah niat puasa. Puasa, nggak puasa. Nah, itu batal. Keluar mani dengan sengaja. Nah, kalau keluar maninya karena sebab mimpi, itu tidak batal. Tapi kalau disengaja dikeluarkan, apalagi karena libido yang tinggi, nafsu, kemudian keluar mani, maka batal puasanya. Bersetubuh melakukan hubungan suami istri pada siang hari, itu juga batal puasa. Doa buka puasa tolong dihafalkan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ada doa lain. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabaz zama'u wa btalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini doa yang panjang, ya. Silakan hafalkan doa itu, ya. Nanti tentunya bukan hanya dipergunakan, kalau sudah hafal bukan hanya dipergunakan sebagai tempat mengerjakan ulangan, tapi juga insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat sampai akhir hayat kita. Inilah pembahasan kita tentang puasa secara umum. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nanti kita akan kaji ke depan tentang khusus puasa Ramadan dan dalil-dalilnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semangat belajar terus.
jangan kendor, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesehatan, ilmu yang manfaat, sukses di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.